ini adalah mengenai karangan. Ya, kemarin kita belajar mengenai diksi atau kata juga. Hal yang lebih luas dari kata itu alinea sudah. Nah, sekarang sebuah atau sesuatu hal yang lebih luas daripada alinea, yaitu karangan. Ini ya, kita membahas mengenai karangan. Di sini ada pengertiannya dulu. Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam suatu kesatuan tema yang utuh. Karangan adalah rangkaian hasil pemikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Karangan adalah hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasa. Terus setiap karangan itu idealnya merupakan uraian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada alinea. Berarti biasanya karangan ini terdiri dari beberapa alinea. Gitu ya. Tapi meskipun ada beberapa alinea, tidak satu pun dalam alinea itu yang membicarakan hal lain. Semuanya merupakan pembahasan mengenai tema atau topik yang kita tentukan sejak awal. Ya, jadi tidak membahas hal yang lain selain tema yang sudah disebutkan awal. Itu merupakan karangan ya. Di sini ada jenis-jenis karangan. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Ada prosa. Adalah jenis karangan yang disusun dalam bentuk bebas terperinci, di mana terbagi menjadi dua gitu ya. Ada fiksi dan non fiksi. Pasti pernah ya sering bahkan mendengar fiksi dan non fiksi. Fiksi adalah karangan yang disusun dalam bentuk alur yang menekankan aturan semiotika penceritaan. Contohnya novel, cerpen, dongeng, ya itu adalah fiksi atau bahasa lainnya adalah cerita rekaan. Ya, cerita rekaan yang penuh dengan imajinasi itu adalah fiksi. Terus yang kedua ada non fiksi, adalah karangan yang menekankan aturan sistematika ilmiah, aturan penulisan. Ya, biasanya bahasanya formal. Contohnya laporan penelitian, geografi, autobiografi, dan lain-lain. Ya, kayak sekarang misalkan kalian belajar mengenai karangan ilmiah, berarti masuknya ke non-fiksi. Ya, itu dua jenis karangan dari prosa. Terus ada puisi. Nah, puisi kalian juga pasti pernah belajar zaman SMA atau mungkin SMP ya. Biasanya sering disuruh buat puisi lalu dibacakan ke depan. Nah, tapi kita tidak seperti itu lagi. Ini hanya untuk pengetahuan umum, untuk mengingatkan kembali gitu ya. Puisi adalah karangan yang mengutamakan keindahan bentuk dan bunyi serta kesadaran makna. Biasanya kata-katanya itu konotasi gitu ya, bahasa-bahasa kiasan. Terus selanjutnya yang ketiga ada drama. Drama adalah karangan yang berupa dialog sebagai bentuk alurnya. Ya kan kalau kalian kan dulu sering ya, tapi disuruh membuat drama, misalkan drama Tangkuriang, drama Teman Perahu gitu, di mana alurnya itu adalah berupa dialog cakapan. Ya, itu tiga jenis karangan berdasarkan bentuknya. Nah, selanjutnya ada karangan berdasarkan penyajiannya. Yang pertama ada karangan narasi. Narasi adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar si pembaca ini seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan itu. Gitu ya, itu kuncinya ya. Seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan itu. Narasi adalah jenis karangan atau cerita yang isinya mengisahkan atau menggambarkan sebuah kejadian atau peristiwa menurut urutan waktu atau secara kronologi. Nah, berarti dua kuncinya ya, karangan narasi itu. Yang pertama, si pembaca ini harus membuat di mana seolah-olah si pembaca
si penulis harus membuat di mana seolah-olah si pembaca itu mengalami kejadian sendiri peristiwa itu. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah kronologis atau berdasarkan pada urutan waktu. Jelas ya, waktu dari awal sampai akhir, sampai tamat. Yaitu. Ini ciri-cirinya. Menyajikan serangkaian peristiwa atau berita, ya, disajikan dalam urutan waktu serta kejadian yang menunjukkan peristiwa awal sampai akhir, ya. Tadi katanya juga kan kronologis. Jadi berdasarkan pada urutan waktu. Misalkan ceritanya dari pagi ke siang lalu malam, kayak gitu ya, kronologis. Menampilkan pelaku peristiwa dan kejadian, jelas ya pelakunya siapa. Terus latar atau setting digambarkan secara lengkap, hidup dan terperinci. Biasanya 5W1H ini ada di dalam narasi. Bisa di mana, kapan, siapa, mengapa. Gitu ya. Saking harus terperinci supaya si pembaca terkesan seolah mengalami sendiri apa yang diceritakan itu. Terus jangan lupa harus kronologis. Itu adalah karangan narasi. Oke, paham ya untuk narasi. Di sini ada dua bentuk narasi, ada narasi sugestif dan narasi ekspositoris. Ini maksudnya sama seperti fiktif dan non-fiktif ya. Kalau misalkan narasi sugestif ini bentuknya imajinatif, terus peristiwa yang disajikan sedemikian rupa sehingga merangsang daya hayal si pembaca, terus meningkatkan penggunaan kata-kata konotatif. Contohnya seperti dongeng, cerpen, novel, dan roman itu contoh narasi sugestif sama seperti karangan fiktif. Nah, kalau misalkan narasi ekspositoris adalah kebalikannya, berarti seperti non-fiktif ya, di mana disajikan dengan bahasa yang denotatif. Tujuan utamanya bukan menimbulkan daya imajinasi, melainkan menambah pengetahuan pembaca dengan pemaparan yang rasional, seperti sejarah, biografi, autobiografi, pemberitaan, yaitu narasi ekspositoris. Jadi sesuatu hal yang benar-benar terjadi atau fakta, tidak menimbulkan daya hayal seperti narasi sugestif atau fiktif tadi. Ya, dua jenis narasi. Selanjutnya ada karangan deskripsi. Nah, tadi narasi, sekarang deskripsi adalah bentuk tulisan yang melukiskan objek yang sebenarnya. Melukiskan objek yang sebenarnya berarti di sini apa yang kita lihat ya. Menggambarkan suatu keadaan, kejadian atau peristiwa sejelas mungkin sehingga pembaca mendapat kesan seperti melihat sendiri sesuatu yang digambarkan itu, dengan tujuan untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan pembaca. Nah, kalau tadi narasi, kita harus bisa membuat karangan di mana seolah-olah si pembaca mengalami sendiri kejadian itu. Kalau deskripsi adalah karangan di mana si pembaca ini, si penulis ini harus menulis seolah-olah si pembaca bisa melihat sendiri kejadian atau peristiwa atau objek yang dideskripsikan itu. Gitu ya, harus melihat seolah-olah melihat sendiri apa yang dideskripsikan. Bisa sebuah objek, bisa sebuah keadaan, bisa peristiwa, itu yang penting di mana seolah-olah melihat sendiri apa yang dideskripsikan itu. Ciri-cirinya, yang pertama berhubungan dengan panca indera. Itu ya bisa. Berarti yang lebih familiar kan penglihatan dan pendengaran. Gitu ya. Penggunaan objek didapat dengan pengamatan bentuk, warna, serta keadaan objek secara langsung. Sama seperti observasi gitu ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Terus unsur perasaan lebih tajam daripada pikiran. Itu ciri-ciri dari deskripsi. Oh, ini untuk lebih memudahkan atau lebih memahami contoh karangan deskripsi. Di sini kita akan
Ceritanya nih ya, ceritanya kita akan mendeskripsikan sebuah lapangan sekolah. Nah, bagaimana nih keterangannya? Lapangan sekolah kami berada tepat di tengah-tengah gedung sekolah. Nah, itu tergambarkan ya, di tengah-tengah gedung sekolah. Di setiap sisi lapangan terdapat taman-taman kecil dengan aneka bunga dan tumbuhan. Lapangan tersebut berukuran 100 kali 120 meter. Selain itu, untuk upacara penaikan bendera, kadang kami menggunakan lapangan tersebut untuk bermain basket atau sepak bola. Di sebelah utara, nah kan kebayang ya, di sebelah utara, tepatnya di dekat lapangan di dekat kelas kami, terdapat tiang bendera. Adapun di sebelah timur dan barat terdapat ring basket. Bagi bagian-bagian tertentu ada lubang yang berguna untuk netball. Nah, ini contoh dari pendeskripsian sebuah lapangan. Jadi apa yang kita lihat itu diceritakan, gitu ya. Dimana tujuannya seolah-olah si pembaca ini bisa melihat sendiri apa yang digambarkan itu. Itu karangan deskripsi. Paham ya? Selanjutnya ada eksposisi. Tadi sudah narasi, deskripsi, sekarang eksposisi. Adalah paparan bentuk karangan yang memaparkan atau memberitahukan suatu informasi kepada pembaca dengan tujuan memperluas wawasan pembaca tanpa ada pemaksaan. Nah, kalau eksposisi ini adalah berupa karangan yang isinya suatu informasi. Tidak ada kesan seperti melihat sendiri, tidak ada kesan untuk seperti mengalami sendiri, isinya hanya berupa informasi. Berarti di sini hanya memberikan pengetahuan baru. Si pembaca yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Itu eksposisi, ya. Karena ini merupakan informasi, berarti usahakan informasinya harus terbaru, ya, supaya yang memang orang lain yang belum tahu menjadi tahu. Terus fakta juga, jangan berupa kebohongan. Ya, contoh karangan eksposisi di dalam media massa seperti pembunuhan opini terkini, tips dan opini. Ya, eksposisi isinya berupa informasi. Ciri-cirinya menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya. Tadi ya, yang belum tahu menjadi tahu, maka cari informasi yang terbaru dan faktual. Terus menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi, faktual. Ya, karena informasi tentu ya, tentu jangan sebuah kebohongan. Tidak terdapat unsur mempengaruhi atau memaksakan kehendak. Tidak ada unsur untuk kita mengajak atau menghimbau, tidak ada ya. Menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada. Itu adalah eksposisi. Selanjutnya ada persuasi. Jadi eksposisi, sekarang persuasi. Ialah bentuk wacana yang tujuannya adalah meyakinkan, mengajak, atau membangkitkan suatu tindakan dengan mengemukakan alasan-alasan yang kadang-kadang agak emosional. Nah, di sini berarti ada unsur ajakan dalam karangannya, ada unsur himbauan, ada unsur mempengaruhi, ya, supaya mengikuti ajakan kita, mengikuti himbauan kita. Itu adalah persuasi, mengajak, gitu ya. 3 hal yang harus diperhatikan karena di sini persuasi itu berupa ajakan, gitu ya. 3 hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kredibilitas penulis. Jadi semakin kredibel penulis, maka akan semakin dipercaya tulisannya dan mau mengikuti ajakan kita, mau mengikuti himbauan kita. Ya, selanjutnya kemampuan penulis dalam mensugesti pembaca. Ya, jadi ini bisa memang keahlian lahiriah gitu ya, sejak lahir sudah punya aura atau karisma tersendiri, karisma yang menarik gitu ya, sehingga orang lain itu percaya apa yang diucapkan, bisa juga dengan dilatih gitu ya. Terus yang ketiga juga bisa dibantu dengan bukti-bukti, itu kan kalau dengan bukti-bukti
pasti orang lain juga lebih percaya dan mau mengikuti apa yang kita ajak gitu. Contohnya ada persuasi iklan. Nah, iklan juga kan biasanya kalau misalkan iklan pemutih wajah biasanya suka dibarengi dengan artis-artis yang memang kulitnya halus, putih kayak gitu ya. Terus persuasi politik, juga persuasi pendidikan dan lain-lain banyak ya, intinya adalah berupa ajakan. Biasanya kan di akhir-akhir kalimatnya ada ayolah kita, marilah kita, kayak gitu kan ya. Itu karangan persuasi. Selanjutnya ada karangan argumentasi. Adalah sebuah wacana yang berusaha meyakinkan atau membuktikan kebenaran suatu pernyataan, pendapat, sikap, atau keyakinan. Dalam argumentasi ini, suatu gagasan atau pernyataan dikemukakan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan sehingga orang yang membacanya akan terpengaruh untuk membenarkan pernyataan, pendapat, dan sikap yang diajukan. Kalau tadi persuasi supaya ada sebuah ajakan berupa praktik gitu ya. Misalkan kita menghimbau supaya orang membuang sampah pada tempatnya, berarti itu kan praktik orang membuang sampah. Nah, kalau argumen ini sama, di sini ada mempengaruhi, ya, merubah sikap, tapi ini berupa pendapat, merubah pendapat orang lain, gitu ya. Misalnya ada sebuah kasus di mana kita membuat karangan argumentasinya, saat orang membaca karangan kita terhadap kasus itu, orang bisa setuju, ya, yang awalnya tidak setuju menjadi setuju dengan argumentasi kita, atau mungkin yang awalnya tidak punya pendapat menjadi mengikuti pendapat kita, gitu ya. Jadi ini merubah atau mengajak seseorang dalam bentuk pendapat, sikap, atau keyakinan, gitu ya. Bukan sebuah praktik seperti persuasi. Itu adalah karangan argumentasi. Ciri-cirinya, yang pertama, berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan pengarang, sehingga kebenaran itu dapat diakui oleh pembaca. Ya, jadi merubah pendapat orang lain. Gitu. Jadi sependapat dengan si penulis, gitu ya, kalau argumentasi. Pembuktian dilengkapi dengan data, fakta, grafik, tabel, gambar, dan lain-lain supaya lebih meyakinkan. Dalam argumentasi, pengarang berusaha mengubah sikap, pendapat, dan pandangan pembaca. Dalam membuktikan sesuatu, pengarang menghindarkan keterlibatan emosi, menjauhkan subjektivitas. Yang kelima, dalam membuktikan kebenaran pendapat pengarang, kita dapat menggunakan macam-macam pola pembuktian. Itu argumentasi ya. Ada temennya yang baru datang, kita lihat siapa. Maulana, lihat dulu ya. Oke, itu argumentasi ya. Paham? Oke, nanti kalau misalkan ada yang belum paham, setelah Ibu selesai menjelaskan materi, boleh ditanyakan ya. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang sudah tahu jenis karangan, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah mengarang. Langkah-langkahnya apa aja nih untuk memudahkan kalian dalam membuat sebuah karangan. Yang pertama adalah kita harus menentukan topik, tema, dan tujuan karangan. Topik ini berasal dari kata Yunani yang berarti tempat. Topik diartikan sebagai foto pembicaraan suatu karangan. Nah, kalau misalkan tema sama dari kata Yunani juga yang berarti menempatkan. Berarti kita harus tentukan dulu topiknya, baru setelah itu temanya. Apabila topik bermakna pokok karangan, maka tema diartikan sebagai suatu perumusan dari topik yang dijadikan landasan penyusunan sebuah karangan. Ya, topiknya dulu, setelah itu baru temanya apa.
topiknya, misal kita mau membahas mengenai bencana alam. Nah, dari topiknya bencana temanya apa nih yang lebih mengkhusus lagi, berarti kan bencana alam masih luas. Kita cari tema yang lebih sempit, apa nih bencana alam apa yang akan kita bahas, misalkan bencana alam banjir, atau bencana alam misal bumi dan lain-lain. Itu ya maksudnya. Sudah fokus nih, berarti kita sudah fokus ke bencana alam apa gitu ya. Setelah itu untuk merumuskan topik yang baik gitu ya. Sebelum kita merumuskan topik, kita harus tahu dulu cara merumuskan topik yang baik. Yang pertama adalah menarik perhatian penulis, gitu ya. Nanti saat kalian membuat sebuah karangan, ya saat kalian menentukan topik, cari topik yang menarik menurut pendapat kalian. Kalian menarik tentang apa nih? Kalian suka tentang apa? Cari topik yang kalian sukai, ya. Akan memungkinkan penulis berusaha untuk secara serius mencari data yang penting dan relevan. Ya, karena kalau misalkan topiknya disukai oleh penulis, kita pun akan tertarik untuk menjelaskannya, mencari datanya, menulisnya, begitu ya. Penulis akan terdorong untuk terus-menerus agar karangannya itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi si penulis pun akan merasa penasaran nih, bagaimana hasil dari tulisan kita nih, hasilnya seperti apa gitu, dalam pembahasan kita. Jadi nanti saat kalian disuruh membuat sebuah karangan, entah itu karangan untuk tugas atau karangan ilmiah, cari topik yang kalian sukai. Seperti itu ya. Terus yang kedua, dikuasai oleh penulis, jelas ya. Idealnya topik itu merupakan sesuatu yang lebih diketahui penulis daripada pembacanya. Dan ini pasti otomatis ya. Karena kita penulis, pasti kita yang lebih dulu untuk mencari data-data, mencari informasi mengenai topik itu. Dan otomatis akan lebih dikuasai oleh penulis daripada pembacanya. Gitu ya. Menarik dan aktual, tentu ya, selain menarik bagi penulis, juga kita harus cari yang sekiranya menarik oleh si pembaca. Biasanya pembaca ini masyarakat umum ya, biasanya akan menarik pada hal-hal yang aktual, yang terbaru, yang lagi viral ya, kalau bahasa kita lagi viral. Terus penting, cari yang penting juga. Kalau misalkan nggak penting kan untuk apa gitu ya, penting misalkan kayak kenaikan BBM itu kan sangat penting ya, kenaikan BBM itu penting karena kalau BBM sudah naik pasti itu kan akarnya, jadi nanti ke semuanya juga hal-hal lain juga ikut naik, itu penting. Terus penuh konflik, cari yang misalkan yang penting nggak ada nih, yang nggak ada yang menarik, cari kalau yang penting bagi kalian tidak menarik, cari yang penuh konflik, misalkan kayak konflik apa tuh. Kalau kemarin kan suka banyak ya konflik, misalkan itu transportasi online dan Gojek, terus apalagi nih banyak lah ya. Terus rahasia, biasanya yang berbau rahasia, cari terus humor juga, terus keluar biasaan dan human interest dan lain-lain. Jadi intinya cari yang menarik dan aktual. Terus yang keempat, ruang lingkupnya terbatas, jangan terlalu luas ya. Apabila topik kita yang kita gunakan terlalu luas, pembahasannya akan dangkal. Pembatasan topik dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk menelaah dan meneliti masalah yang akan dituliskan secara intensif. Jadi kita cari satu, biasanya cukup satu masalah saja ya. Jangan terlalu banyak masalah yang kita gali. Jadi jangan terlalu banyak, di ruang lingkupnya harus lebih dipersempit. Begitu. Itu untuk merumuskan topik yang baik. Setelah kita menentukan topik, selanjutnya adalah merumuskan tema. Hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tema adalah yang pertama adalah kejelasan. Tema hendaknya dirumuskan dengan kalimat yang jelas,
tidak bertele-tele dan berjeli. Selanjutnya ada yang kedua, kesatuan. Tema yang baik adalah tema yang memiliki satu gagasan sentral. Sentralitas gagasan ditandai oleh jumlah masalah pokok yang hendak digarap penulis. Oke, jadi tadi kata Ibu juga sudah bilang, cari satu masalah saja dalam topik dan tema yang sudah kita tentukan. Kita cari satu pokok permasalahan. Ya, jangan selalu banyak. Selanjutnya ada keaslian. Jadi jangan plagiat ya. Jangan plagiat kopas dari orang lain. Nah, tapi untuk menciptakan keaslian atau kebaruan, tidak selalu berarti masalah pokok atau topik yang dibahas itu baru. Gitu ya. Jadi misalkan ada sebuah tulisan tentang topik itu R.A. Kartini. Sudah ada nih tulisan yang membahas mengenai perjalanan pendidikan dari R.A. Kartini. Nah, kita bisa merubah sudut pandang lain. Contoh, misal kita ambil mengenai kisah cintanya atau kehidupan di keluarganya, kayak gitu ya. Itu maksud dari keaslian. Jadi belum pernah ada yang meneliti. Topiknya bisa sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Oke, sudah ya. Itu tadi merumuskan topik dan tema. Sekarang merumuskan judul. Nah, kalau Ibu pribadi biasanya judul itu di akhir-akhir setelah selesai. Yang penting sudah ada topik dan tema, ya. Baru nanti kalau sudah selesai menulis baru judul, ya. Biar lebih paham aja gitu. Jadi dari kita kalau misalkan sudah selesai, kita sudah tahu kesimpulannya apa mengenai tulisan kita, baru setelah itu kita bisa merumuskan judul yang bagus. Nah, apabila topik merupakan gagasan pokok yang akan dibahas, maka judul merupakan nama yang diberikan untuk bahasan atau karangan itu. Judul ini berfungsi sebagai slogan promosi. Nah, kan slogan promosi. Maka dari itu harus menarik minat pembaca sehingga orang lain itu terdorong untuk membaca tulisan kita dan sebagai gambaran dari isi karangan. Nah, karena supaya menarik, nah ini di akhir setelah selesai baru kita buat judul yang sekiranya menarik, bikin orang penasaran, kayak gitu ya. Terus syarat-syarat yang baik adalah yang pertama relevan, ada hubungannya dengan isi karangan. Yang kedua provokatif, dapat menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Terus yang ketiga singkat, mudah dipahami dan ringan. Ya, 3 syarat membuat judul yang baik. Terus setelah kita bisa menentukan tema, topik dan judul, lanjut menyusun karangan, memudahkan kalian dalam langkah mengarang. Jadi di sini ada penjelasan mengenai menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana kerja yang memuat garis besar suatu karangan. Manfaatnya yang pertama, memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. Memudahkan menempatkan antara bagian yang penting dan yang tidak penting ya, dari yang penting kurang penting jadi tidak penting gitu ya. Pelengkap aja, mungkin yang tidak penting ini pelengkap ya supaya tidak terlalu sedikit karangan kita. Terus menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. Jadi kan kalau sudah ada kerangka yang sudah dibahas kita coret, sudah dibahas kita coret, jadi tidak menimbulkan pengulangan bahasan. Membantu mengumpulkan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Misal kita perlu data A, B, C, D, E, misalkan ya. Data A sudah didapat, kita tinggal checklist. Data B sudah didapat, tinggal checklist gitu ya. Jadi intinya memudahkan kalian dalam proses membuat karangan. Itu pembuatan kerangka karangan. Alhamdulillah sudah selesai 20 slide mengenai pembahasan karangan. Ya, masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Ya, Ibu review lagi deh sedikit. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai karangan. Jadi intinya karangan itu adalah sesuatu hal yang lebih luas daripada alinea.
biasanya terdiri dari beberapa alinea, tapi tidak satupun dari alinea itu yang membahas perkara lain. Semuanya membahas satu topik atau tema yang sama. Itu karangan. Ini jenis karangan yang perlu diingat, cukup ini saja ya, yang berdasarkan penyajiannya. Yang pertama ada narasi. Narasi itu fungsi cirinya itu kronologis dan menceritakan sebuah kejadian, di mana cara penceritanya itu harus bisa seolah-olah si pembaca mengalami sendiri kejadian itu, ya, dan kronologis tadi. Terus deskripsi, di mana kita mendeskripsikan sesuatu secara detail. Yang dipakai ini adalah indera penglihatan dan indera pendengaran. Kalau misalkan kita mendeskripsikan benda mati, berarti indera penglihatan kita yang dipakai. Kalau misalkan benda hidup, dua-duanya ya. Jadi apapun yang kita lihat, kita tulis, di mana karangan ini bertujuan seolah-olah si pembaca melihat sendiri apa yang dideskripsikan itu. Tadi contohnya kan ini ada deskripsi lapangan, dilihat sebelah utara ada apa, sebelah timur ada apa, di tengah-tengah ada apa, ya, itu deskripsi. Terus eksposisi, ini isinya adalah karangan yang berupa informasi. Cukup ya, isinya hanya berupa informasi. Karena ini informasi, maka jika kalian disuruh membuat eksposisi, cari hal atau cari tema yang aktual, ya, yang baru, dan isinya harus faktual atau fakta. Cari tema yang baru dan fakta, itu eksposisi, karena isinya berupa informasi. Jadi harus ada pengetahuan baru di dalamnya. Ya. Persuasi, ini ajakan. Jelas ya, persuasi adalah mengajak, menghimbau, membangkitkan, supaya orang lain tergerak untuk mengikuti ajakan kita. Misalkan kita mengajak untuk hidup sehat, mengajak untuk memakai masker, kayak gitu ya, untuk membuang sampah pada tempatnya, supaya tidak banjir dan lain-lainnya. Itu persuasi. Sebuah ajakan. Intinya kita harus bisa sebisa mungkin orang lain itu terajak dengan apa yang kita tulis. Ya, itu persuasi. Selanjutnya argumentasi. Kalau argumentasi ini adalah merubah sikap. Jadi supaya orang lain menyetujui dengan apa yang kita argumentasikan. Dari yang memang belum punya pendapat untuk jadi punya pendapat yang sesuai dengan kita, atau yang awalnya tidak sependapat menjadi sependapat dengan kita. Itu argumentasi. Jadi isinya adalah mengubah pernyataan, pendapat, sikap, keyakinan, ya, bukan berupa tindakan, tapi berupa keyakinan kita. Kayak gitu ya. Oh ya, ini langkah-langkah mengarang. Tentunya kita tentukan dulu topik, setelah itu tema, baru judul, ya. Topik itu harus menarik perhatian penulis, harus dikuasai oleh penulis, harus mengaitkan aktual, ruang lingkupnya terbatas, ya. Kalau tema itu harus jelas dan kesatuan, kejelasan dan kesatuan, dan keaslian. Terus judul harus relevan, provokatif dan singkat. Terus langkah mengarang, memudahkan penyusun karangan, terus tidak menjadi pengulangan pembahasan, dan membantu dalam mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan. Oke, nanti Ibu berikan PPT-nya. Ya, tapi sebelum Ibu tutup PPT ini, bagi yang belum paham di bagian mana, silakan boleh ditanyakan. Apakah sudah cukup paham mengenai karangan? Bu, izin bertanya. Boleh, Raihan. Tadi kan jenis karangan ada yang namanya puisi ya, Bu? Ya. Apakah pantun termasuk karangan juga, Bu? Kan pantun puisi lama yang berbait ya? Iya, ya itu termasuk karangan juga pantun.
Oke Bu, makasih. Ya. Oke. Oke. Ada lagi? Tapi untuk ini paham ya, untuk yang 5 jenis karangan, yang argumentasi, deskripsi, persuasi, bisa dipahami ya. Bisa ya, membedakannya lah ya. Yang penting tahu kuncinya, tahu ciri-cirinya, insya Allah bisa membedakan. Ya. Kalau misalkan sudah paham semua, alhamdulillah Ibu stop presentasinya. Ibu akan tutup perkuliahannya, tapi seperti biasa untuk mengevaluasinya Ibu pengen tahu kalian benar-benar paham apa tidak. Ibu tentukan satu orang buat satu karangan, tapi Ibu lebih suka sistemnya seperti kemarin, jadi Ibu bisa melihat langsung, kalian buat, terus kalian bacakan di depan kelas. Ya, tapi yang sekarang coba lebih ini ya, temanya ini lebih lebih mengkerucut gitu. Jadi misalkan kalian kan teknik informatika ya, teknik informatika, kalian misalkan membahas mengenai robot terbaru, apa tuh? Kalau mengenai teknologi belum pasti lebih tahu kalian ya. Untuk tema pasti kalian lebih paham. Cari tema yang tidak terlalu luas, misalkan robot apa ya? Coba Ibu tanya deh. Dafa, mana Dafa? Dafa hadir? Hadir Bu. Ya, coba yang Dafa tahu robot terbaru itu apa? Robot. Yang Dafa tahu aja apa aja deh. Yang nggak tahu namanya sih Bu, tapi yang dari dibuat Amerika dari Boston itu kalau nggak salah yang robot anjing. Oh ya, misal gitu ya. Nah, misalkan dapat membahas mengenai robot anjing itu. Nah, nanti buat misalkan argumentasinya, buat eksposisinya mengenai robot itu, itu ya. Terus misalkan apalagi tuh semuanya yang berbau teknologi gitu ya. Tapi ini Ibu mintanya kalian buat persuasinya, argumentasinya, atau enggak eksposisinya, itu nanti Ibu yang tentukan. Itu buat satu alinea saja ya. Memang sebenarnya karangan itu lebih dari satu alinea, tapi nggak apa-apa kalian buat satu alinea saja, tapi jelas. Oh, ini adalah eksposisi, berarti ada informasi baru. Oh, ini adalah persuasi, berarti ada ajakan. Kayak gitu ya. Tapi temanya mengenai teknologi ya, teknologi, cari hal yang terbaru, cari yang fokus pada satu pembahasan gitu. Jangan teknologi di masa sekarang itu kan masih luas ya. Kalau enggak sejarah teknologi atau sejarah internet itu kan sangat luas ya. Jangan seperti itu. Atau enggak kalian bahas mengenai internet, internet aja itu masih sangat luas gitu. Jadi cari yang lebih fokus tadi kayak misalkan robot, apalagi kira-kira yang kalian pasti lebih tahu deh, lebih paham. Misalkan mungkin sekarang ada yang uang digital gitu, uang digital terbaru apa gitu ya. Oke, paham ya untuk pembuatannya seperti apa. Terus sekarang Ibu tentukan siapa aja yang dan mendapatkan apa. Alivio ya, dimulai dari Alivio. Silakan buat karangan eksposisi. Berarti Alivio cari sebuah pembahasan teknologi apa, terus isinya apa. Intinya ada sebuah informasi baru yang bisa dibagikan. Ajis Bayu, argumentasi ya. Misalkan ada argumentasi, ada sebuah teknologi yang masih pro dan kontra nih. Ajis buat argumentasinya, tapi berdasarkan
pendapat orang lain juga gitu ya. Jadi tapi pendapat yang memang orang ahlinya gitu. Ibu, Hmm? Bu, maaf, kayaknya saya kagak usah dah, Bu. Soalnya saya Kamus Merdeka, Bu. Maksudnya? Ini apa namanya? Saya sebenarnya nggak wajib hadir mata kuliah Ibu. Saya nggak wajib ngerjain tugas sama UTS sama UAS juga. Tapi saya tetap hadir gitu. kuliah doang, Bu. Iya, Bu. Saya waktu itu yang izin ke Ibu. Udah pernah ngomong kok waktu itu pas pertama-pertama. Ngomongnya lewat WhatsApp apa langsung? Langsung, Bu. Oh gitu. Oh iya, pernah dibilang ke Ibu. Iya, Bu. Jadi gimana tuh sistemnya? Ibu baru tahu. Jadi kampus Merdeka. Iya, Bu. Saya jadi ini kan iya saya nggak wajib mata kuliah Ibu dikonversi SKS ya, Bu. Terus nanti penilaiannya gimana? Saya nggak ikut UTS matkul Ibu, nggak apa-apa, nggak ikut UTS UAS sama nggak ngerjain tugas nggak apa-apa. Soalnya saya nilainya dari sono, Bu, dari kampus lain. Oh gitu. Terus ini mengikuti kuliah untuk apa tujuannya? Ya nggak apa-apa sih, Bu, ngisi waktu luang aja, Bu. Oh gitu. Iya. Nanti berarti saat Ibu input nilai tidak ada nama Ajib? Iya, Bu, nggak apa-apa. Oh berarti nanti saat input nilai nggak ada nama Ajib ya? Iya, Bu. Oh gitu. Jadi Ibu ini ya, tandain. Oh iya, kemarin juga Ajib nggak ini ya, saat alinea juga nggak buat ya? Iya, Bu, makanya saya kemarin nggak ngerjain. Oh iya, yang kemarin bilang, Bu, saya belum bikin itu ya? Kenapa, bukan? Bu? Bukan. Oh bukan, beda lagi ya. Maklum ya Ibu, kan banyak ya mahasiswa, jadi kadang namanya juga ada yang sama gitu, jadi ya kalau salah. Oke, jadi intinya kalau Ajis ini hanya mengisi waktu luang gitu ya. Jadi nanti saat Ibu nilai pun, saat Ibu nanti input nilai, nama Ajis ini tidak akan ada gitu ya? Iya, Bu. Kalaupun ada, misal Ibu berikan nilai 0, misal itu nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, Bu. Misalkan saya tetap ngerjain tugas juga, terus Ibu ngasih nilai, nanti sama aja nilai saya nggak bakal kepake juga, maksudnya kalau misalkan. Oh gitu. Ya. Oke, sip deh. Berarti bagus ya ini rajin. Apa ya kalau sekiranya bisa ada ilmu yang bisa Ajis dapatkan mengikuti kuliah siapapun, itu lebih bagus. Oke, kalau gitu berarti Bevon ya. Bevon silakan buat argumentasi. Diajeng buat narasi, Fajar buat persuasi, Fahri buat deskripsi, Kaki buat narasi, Gayu buat persuasi, Ihwal buat deskripsi. Ivano lagi sakit ya? Udah ujung langsung saja berarti. Jihan buat argumentasi. Jihan nggak ada ya? Ini Johannes buat argumentasi ya. Terus Kevin buat eksposisi. Lumanu buat persuasi. Michael buat narasi. Miftahul buat deskripsi. Kita buat argumentasi.
Muhammad Rizky buat situasi, Muhammad Amir buat eksposisi, Muhammad Dafa buat deskripsi, Muhammad Farhan buat narasi, Haikal buat persuasi, Ismail buat argumentasi, Najwa deskripsi, Alfiansyah persuasi, Raffi narasi. Alivio. Bentar. Eksposisi ya. Alivio buat eksposisi. Zarfan buat deskripsi. Gibran buat persuasi. Rama buat argumentasi. Rifki buat eksposisi. Rizka buat persuasi. Sultan ada. Zenatul deskripsi. Zulfikri narasi. Muhammad Irhas argumentasi. Oke, sudah semua ya. Ada yang belum mendapatkan bagian? Saya belum, Bu. Sekarang siapa? Oh iya. Maulana. Maulana kenapa telat tadi? Baru bangun, Bu. Bentar. Ini apa namanya? Ibu tetap hadir, tapi sesuai perjanjian ya. Ada pengurangan nilai ya. Iya, Bu. Bentar, kita berdiri. Kalau kita lupa. Nanti dilihat pas nilai yang dihitung gitu. Jadi ini buat ini ya, buat argumentasi ya. Ada lagi yang belum? Bu, permisi Bu. Saya bikin apa ya Bu ya? Siapa? Michael. Dari mana tidur Michael? Ini tadi saya jagain ini Bu, sepupu saya Bu. Apa? Jagain sepupu saya dititipin Bu. Oh. Bentar. Michael buat ini ya, buat narasi. Oke Bu, makasih Bu. Ya, gitu ya. Sekali lagi cari temanya yang lebih fokus pada satu bidang gitu ya. Jangan terlalu luas. Isi, Bu. Johannes. Kalau saya tadi buat apa ya, Bu? Tadi suara agak kurang jelas, Bu. Maaf, Bu. Oke, sebentar. Johannes buat argumentasi. Ya. Pendapat gitu. Sebuah pendapat. Tapi bukan pendapat hasil pemikiran sendiri ya. Setelah baca dari pendapat orang lain, seorang ahli. Terus kalian berikan pendapat dari setelah hasil membaca itu. Nah, pendapat kalian ini gimana supaya bisa membuat orang lain juga pendapat dengan kalian. Misalkan pendapat kalian mengenai uang digital, misalkan pendapat kalian mengenai digital apa gitu pendapatnya. Apakah baik, apakah buruk gitu. Penggunaan apa gitu ya. Sekarang ini pendapat mengenai TV digital, kan sekarang sudah tidak ada ya, sudah benar-benar off TV analog, diganti TV digital. Kalian buat itu
bebas sih, bisa itu tema itu bisa dibuat situasi, bisa dibuat deskripsi, bisa dibuat narasi juga bisa. Tapi kalau narasi biasanya sih visual ya, berdasarkan pada urutan waktu. Ada pertanyaan sebelum ditutup Bu, kuliah maaf Bu, hari ini? itu boleh minta list nama tugasnya nggak Bu? Takutnya ada tadi ada nggak dengar juga yang lain. Gimana ya? Soalnya ibu buatnya di ini, di absen. Di screenshot aja Bu kalau nggak bagaimana. Screenshot. Yaudah ibu, itu lagi deh. Apa namanya? Bacakan lagi, satu lagi ya. Oke Bu. Punah. Alivio eksposisi. Ya. Level argumentasi. Ajeng narasi. Fajar persuasi. Fahri deskripsi. Fakih narasi. Gayu persuasi. Ihwal deskripsi. Yohanes argumentasi. Kevin eksposisi. Lumanu persuasi. Maulana argumentasi. Michael narasi. Miftahul deskripsi. Nita argumentasi. Muhammad Rizki persuasi. Muhammad Amir eksposisi. Muhammad Dafa deskripsi. Muhammad Farhan narasi. Muhammad Haikal persuasi. Muhammad Ismail argumentasi. Muhammad Najwan deskripsi. Muhammad Nur Alfiansyah persuasi. Muhammad Rafi narasi. Muhammad Zarfan deskripsi. Raihan Gibran persuasi. Ramaditya X argumentasi. Rizki eksposisi. Rizka persuasi. Jenato deskripsi. Zulfikri narasi. Muhammad Irhas argumentasi. Itu kalian udah semua ya? Ada yang belum? Atau masih ada yang bingung mau buat apa? Udah ya, paham? Oke, nanti kita bacakan minggu depan. Ibu lihat, ibu sekarang sebenarnya dari temanya juga ya, dari temanya apa? Terus apakah sudah betul itu merupakan karangan persuasi? Ya, apakah sudah betul itu karangan eksposisi? Yang penting tahu ciri-cirinya, tahu kuncinya. Nanti ibu juga berikan PPT-nya. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Ya, tingkatkan terus kehadirannya, maksudnya jangan sampai bolong. Bagi yang belum pernah alfa, tidak hadir, jangan sampai alfa ya, kalau tidak ada kegiatan yang penting. Yang sudah pernah izin atau alfa atau sakit, mudah-mudahan yang sakit tidak sakit lagi gitu ya, sudah sembuh total, kita mengikuti perkuliahan selanjutnya. Oke, Ibu akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya.